Halo people, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Jadi di video kali ini aku mau mereview sebuah buku yang mungkin terbilang fenomenal di kalangan reader, I think. Dan buku itu adalah Confession. Jadi buku ini itu sempat beberapa hari yang lalu booming, dan pasti kalian sudah tahu kalau misalkan kalian sudah baca ini bergenre apa dan gimana kisah dari buku ini. Jadi di video kali ini aku akan review, tapi sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, jadi kita langsung aja ke reviewnya. Jadi Confession menceritakan seorang Moriguchi Yuko, seorang guru SMP. Ia baru saja kehilangan anak perempuannya yang berusia 4 tahun. Menurut berita, Manami, anak dari Moriguchi, meninggal kecelakaan akibat tenggelam karena terpeleset di kolam samping sekolah tempat Moriguchi mengajar. Semuanya mengira itu adalah kecelakaan naas gitu. Tapi Moriguchi yakin anaknya dibunuh oleh dua dari anak didiknya. Oleh karena itu, Moriguchi tidak akan membiarkan kedua anak ini lolos atau bebas begitu saja. Dia ingin balas dendam atas kematian anak sematawayangnya. Tapi ternyata balas dendam yang ia lakukan itu hanyalah awal dari sebuah mimpi buruk. Moriguchi akhirnya mengundurkan diri di sekolah tempat ia mengajar. Tapi sebelum itu, yang ia lakukan adalah ia bercerita kepada satu kelasnya tempat ia mengajar tentang sebuah cerita yang menceritakan tentang hal-hal yang menyebabkan ia mengundurkan diri. Ya, salah satunya adalah karena akibat kematian anak perempuannya. Banyak yang berdalih bahwa Moriguchi adalah seorang ibu yang tidak bertanggung jawab karena sudah teledor membiarkan anaknya bermain tanpa pengawasan. Moriguchi dengan terang-terangan menyebutkan bahwa anaknya ini tidak kecelakaan akibat tenggelam, tetapi dibunuh, dan pembunuhnya ada di dalam kelas pada saat itu juga. Sontak seluruh kelas menjadi heboh dong. Moriguchi juga menyebutkan bahwa pelaku dari pembunuhan ini adalah salah satu di kelas ini yang bernama Watanabe Suya dan Shimomura Naoki. Jadi semua pasang mata akhirnya tertuju kepada kedua anak ini. Oke, kita langsung ke reviewnya. Jadi seperti yang kalian lihat, cover dari Confession ini itu menurut aku memang sesuai banget, dan karena kisahnya ini cukup suram, gelap, dan juga tidak menyenangkan menurut aku berdasarkan kisahnya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada seorang wanita yang mungkin kita bisa berpendapat bahwa ini adalah Moriguchi Yuko atau seorang guru SMP yang telah kehilangan anaknya yang berumur 4 tahun. Di sini kalian bisa lihat ada ornamen-ornamen kursi sampai di belakang. Kalian bisa lihat di sini. Ya, kursinya masih ada gitu, siluet kursinya tuh masih ada. Oke, jadi menurut aku ini covernya cukup detail dan benar-benar menggambarkan bagaimana sisi kelam dari kisah ini. Oke. Nah, kita menuju ke belutnya ya. Jadi awalnya tuh aku mengira bahwa pembalasan dendam Moriguchi ini adalah sebuah bumerang gitu. Aku mengira bahwa Moriguchi ini tidak akan mendapatkan perhatian oleh orang-orang sekitar, atau bahkan balas dendamnya ini hanya akan membuat Moriguchi semakin terpuruk atau semacamnya. Karena di sini dikatakan bahwa pembalasan dendam itu hanyalah balasan dendam yang ia lakukan itu adalah awal dari mimpi buruk. Aku kira dari mimpi buruknya itu beralih ke Moriguchi. Jadi istilahnya aku kira Moriguchi ini tidak berhasil membalaskan dendamnya gitu. Oke, jadi tapi ternyata di sini Moriguchi terlihat tidak melakukan apa-apa. Bahkan setelah kejadian itu dia mengundurkan diri, which is pergerakan dia untuk balas dendam kepada kedua anak ini semakin tipis gitu, semakin sempit. Moriguchi justru melakukan hal-hal yang menurut aku di luar nalar. Dia membalaskan dendamnya tepat ke sasaran. Jadi menurut aku buku ini cukup mind blowing banget. Jadi bab 1 menceritakan sudut pandang Moriguchi Yuko. Di sini alurnya maju. Moriguchi bercerita tentang banyak hal, termasuk suaminya yang mengidap HIV. Terus ada juga kasus lunasi,
sampai kematian anaknya. Jadi di situ dia bercerita gitu di depan kelas. Terus bab kedua diceritakan dengan sudut pandang Kitahara Mizuki. Kitahara Mizuki ini adalah seorang ketua kelas sekaligus cewek yang naksir ke Shimomura Naoki gitu. Jadi di bab ini juga Mizuki dikisahkan selalu datang ke rumah Shimomura Naoki dengan guru walinya yang mengirimkan catatan pelajaran sekolah. Karena di sini sudah diceritakan kalau Shimomura Naoki tidak datang ke sekolah sejak kejadian meninggalnya anaknya Moriguchi. Terus bab 3 diceritakan dengan sudut pandang kakaknya si Shimomura Naoki. Di sini kakaknya Shimomura Naoki bercerita tentang buku diari ibunya gitu. Nah, bab ketiga menceritakan dengan sudut pandang si Shimomura Naoki itu sendiri. Jadi di bab ini satu persatu terkuak bagaimana detik-detik kejadian itu bisa terjadi. Ini juga kalian akan benar-benar terperangah gitu dengan apa yang dilakukan si Shimomura Naoki selama ia tidak sekolah. Bab kelima diceritakan dengan sudut pandang Watanabe Suya. Masuk ke bab ini kalian akan dikejutkan dengan tingkah laku dan sifat asli Watanabe Suya yang benar-benar mengalami gangguan kejiwaan. Terus bab 6 atau bab terakhir menceritakan dengan sudut pandang pembalasan Moriguchi Yuko. Jadi di bab ini plot twistnya kena banget dan straight to the point. Dia menceritakan dengan sangat-sangat detail dan rinci tentang kegilaan kedua anak ini gitu. Wah, jadi buku ini diceritakan dengan plot alur maju mundur, dimana Moriguchi bercerita tentang anaknya setelah kejadian itu. Lalu di akhir diceritakan napak tilas dari bagaimana rentetan-rentetan kejadian itu berawal. Minato Kanai menceritakan kisah ini dengan sangat pelan, hati-hati, juga detail. Awalnya aku belum begitu menikmati gitu ceritanya, karena masih diceritakan dengan alur yang maju gitu kan, yang mungkin buat kita tuh bersiap-siap untuk mengingat-ingat. Tapi percayalah, semakin kalian baca buku ini, semakin kalian buka buku ini, semakin terlihat aura kesuraman di dalamnya. Cerita ini betul-betul disajikan dengan storytelling yang berbeda dari buku-buku lainnya. Dan seluruh karakter dikemas dengan rinci dan kuat. Jadi ketika baca buku ini tuh kita bisa terbawa setiap konflik yang belum kita pernah pikirkan sebelumnya. Ada salah satu kalimat Moriguchi yang aku suka gitu, dan dia mengatakan ini kepada Watanabe Suya. Nya seperti ini. Saat kau membunuh Manami juga begitu. Hatimu cuma tertuju kepada ibumu. Tetapi yang kau buat sengsara malah semua orang, bukan ibumu. Karena di sini Watanabe Suya adalah seorang mother kompleks gitu. Dia betul-betul mendapatkan perhatian ibunya, ingin banget mendapatkan perhatian ibunya sampai rasanya Watanabe Suya ini akan melakukan segala hal untuk mendapatkan perhatian ibunya. Tapi ternyata ibunya sama sekali tidak memperhatikan Watanabe Suya. Malahan ibunya ini seakan mencapakan sampai beberapa kali juga memukul Watanabe Suya. Sayangnya hal itu justru merugikan banyak orang, tetapi tidak termasuk ibunya sendiri. Oke, jadi kesimpulan dari buku ini gitu adalah sebenarnya buku ini bercerita tentang sebuah penyakit kejiwaan yang awalnya tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa karena perilaku lingkungan sosial. Dan aku percaya bahwa lingkungan sosial itu sangat-sangat berpengaruh terhadap mental seseorang. Nah, jadi ketika kalian baca buku ini, kalian akan berpendapat atau akan mendapati karakter Watanabe Suya dan Shimomura Naoki ini adalah karakter yang sakit. Oke, mungkin itu saja video dari aku. Terima kasih untuk sudah menonton. Untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Have a nice day. See you next video. Bye bye.